ada CEA, ada CUA ya, kemarin sudah sampai CEA ya, cost effectiveness analysis, di mana di dalam menilai CEA itu menggunakan namanya incremental cost effectiveness analysis incremental cost activity ratio atau ICER ya, ICER, di mana ICER itu kan membandingkan biaya dengan membandingkan perbanan di antara hasil dengan perolehan atau dengan harapan hidup atau dengan yang diperoleh utility-nya atau dengan aktivitasnya di antara dua pengobatan, perbandingan di antara dua pengobatan atau secara gampangnya di antara dua obat di dalam hal pengukuran hasil dari dua buah intervensi pengobatan, apakah di antara dua buah intervensi pengobatan itu memberikan cost efektif atau tidak, atau adanya suatu perbandingan atau suatu obat mau dimasukkan di dalam sebuah sistem pengobatan. Contohnya di Indonesia adalah kita melalui JKN, suatu obat diusulkan untuk bisa dimasukkan di dalam formularium nasional, itu apakah obat tersebut bisa lebih cost efektif nggak sih terhadap obat yang sudah tersedia di dalam sistem pengobatan yang sudah ada atau dalam formularium yang sudah ada. Atau misalnya hadirnya suatu obat yang di situ sudah diformulasi, ditemukan, diduga atau sudah dilakukan proses uji klinik, terus dia masuk di dalam pasar, apakah itu obat tersebut bisa lebih cost efektif enggak sih terhadap obat yang sudah ada di pasar. Suatu contoh yang paling sekarang udah sekali berkembang adalah turunan dari simvastatin. Obat generiknya awalnya sebagai inovator awalnya itu dalam bentuk simvastatin sebagai obat penurunan kolesterol. Terus dengan perkembangan waktu dilakukan proses docking, dilakukan proses penyusunan struktur kimia ulang, muncul ada pravastatin. Sebelumnya ada atorvastatin. Jadi simvastatin ditambah gugus fungsi di dalam struktur kimianya, muncul atorvastatin, di mana efektivitasnya mungkin lebih bagus daripada simvastatin. Terus juga ada namanya pravastatin. Pravastatin ini pun ternyata katanya itu ada kurang lebih 16 jenis pravastatin. Nah, ini semuanya diformulasi, dihitung kira-kira sih antara pengobatan simvastatin dengan pravastatin mana sih yang lebih efektif misalnya. Sehingga simvastatin yang sudah ada di Fornas formularium nasional, bisa nggak sih pravastatin masuk di dalam formularium nasional? Padahal simvastatin dengan misalnya harga 1 tablet Rp500, tapi pravastatin itu bisa harganya sampai Rp2.000 sampai Rp3.000 dalam bentuk generik. Kalau dalam bentuk patennya bisa sampai per tablet Rp9.000 per tablet. Berarti kan tapi cost yang cukup tinggi, apakah bisa memberikan penurunan kolesterol yang bisa lebih signifikan daripada simvastatin? Nah, untuk melakukan proses perbandingan di antara dua obat ini, itu bisa dilakukan di minggu kemarin adalah dengan studi namanya
Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Dengan metode yang dipakai paling sering dipakai adalah ICER ya, Incremental Cost Effectiveness Ratio, membandingkan aktivitas rasio biaya di antara dua part itu dengan hasil yang diperolehnya. Itu kira-kira seperti apa? Lebih bagus yang mana? Biaya di sini tidak hanya dihitung, dilihat dari berapa harganya, harga dari obat itu. Enggak. Contohnya tadi simvastatin misal. Simvastatin itu harga perolehan hanya cuma Rp500 per tablet ya, per tablet. Kalau dalam satu periode waktu pengobatan misalnya 1 bulan ya berarti 15.000. Tapi kalau misalnya pravastatin itu per tabletnya generiknya 3.000. Berarti satu bulannya paling tidak sudah 90.000 sendiri. Jadi 15.000 dibanding 90.000. Tapi dari situ nanti bisa dilihat dengan biaya-biaya yang lainnya. Hidupnya dia lebih bagus, berarti kan cost mobilitas juga lebih bagus. Nah ini juga nantinya harus diukur. Apakah dengan harga perolehan yang lebih besar itu, tapi memberikan efektivitas yang lebih tinggi, nah itu kalau ongkosnya lebih tinggi, harganya lebih tinggi, ongkosnya lebih tinggi, tapi efektivitasnya juga lebih tinggi. Inilah kehadiran sebuah sistem ekonomi, sistem cara farmakoekonomi hadir di situ untuk melakukan proses penelitian. Baik, kita lanjut. Kemarin kita sudah bicara tentang CEA, ya, Cost Effectiveness Analysis dengan satu contoh cara proses penghitungannya juga sudah kemarin. Ini jangkauan di dalam hal proses penilaiannya juga lebih luas daripada CEA, ya. Nanti yang akan kita lihat adalah bahwa apa sih yang bacaan CEA itu ya dilihat dari sisi cost utility analysis itu sendiri apa. Terus yang dimaksud dengan utility di dalam CUA ini apa. Terus kita juga akan bicara tentang masalah quality of life sebagai tolak ukur, alat ukur di dalam penghitungan untuk CUA. Quality of life. Nah, di dalam hal penghitungan ini juga ukuran yang dipakai adalah penyetahunan. Bahasanya itu penyetahunan. Jadi kualitas hidup yang disetahunkan atau bahasanya quality adjusted life years, kualitas hidup yang disetahunkan. Apakah suatu obat itu memberikan kualitas yang lebih baik di dalam pengaruhnya terhadap orang dibandingkan orang itu kalau misalnya tidak memperoleh intervensi pengobatan. Gitu. Ya. Jadi cost utility analysis atau CUA atau dalam bahasa Indonesianya analisis utilitas biaya AUB, ya itu kalau dibandingkan dengan CEA itu pada dasarnya hampir sama. Cost utility analysis, karakteristiknya dari cost efektivitas analisis itu dilakukan untuk menganalisis dua intervensi yang efektivitasnya berbeda. Namun pada CUA hasil outcome-nya dinyatakan dengan utilitas. Perbedaannya dengan CEA antara CUA itu kalau CEA itu yang dihitung adalah satuan aslinya, ya, satuan dalam bentuk satuan alaminya. Suatu contoh
tadi pemberian anti kolesterol yang diukur adalah penurunan kolesterolnya. Contohnya anti hipertensi, pemberian anti hipertensi yang diukur adalah berapa milimeter Hg penurunan terjadi penurunan tekanan darahnya, berapa milimeter Hg, mmHg-nya. Kalau dia DM, diabetes mellitus yang diukur adalah berapa kadar gula darahnya. Kalau dia HIV, ya, orang menderita HIV, maka yang diukur adalah CD4-nya. Ini adalah satuan-satuan yang alami, yang di situ memang outputnya yang diukur. Gitu. Sementara kalau positivity analysis adalah untuk satuan outcome-nya yang diukur adalah utilitasnya. Ya, utilitasnya. Di mana di dalam hal pengukuran outcome ini, ya, ini tidak hanya dalam bentuk kualitas hidup saja, tetapi di situ dalam bentuk kuantifikasi, dibuat dalam bentuk kuantitas, diukur juga dalam bentuk kuantitas. Jadi outcome yang diukur berupa utilitas yang dinilai dari kuantitas dan kualitas itu. Ya. Yang mana biasanya untuk utilitas itu yang dipakai sebagai satuannya adalah quality adjusted life years. Ya, ini. Terus kapan CUA digunakan? CUA digunakan ketika kualitas hidup adalah outcome yang penting diukur bagi suatu penyakit. Dan ini biasanya dia mempengaruhi hidup pada %. Tapi ketika orang itu kena kanker, dia akan turun kualitas hidupnya. Karena dia setiap hari menderita sakit, ya, karena kanker. Kualitas hidupnya paling tinggal 40%. Tinggal 40% dibandingkan dengan kalau dia masih sehat. Karena apa? Ya harus menahan rasa sakit, tidak bisa kemana-mana, ya. Jadi outcome ini penting, merupakan CUA dipakai ketika kualitas hidup adalah suatu outcome yang penting diukur bagi suatu penyakit. Berbeda halnya kalau misalnya pilek itu dia mempengaruhi kualitas hidup enggak terhadap ketika terjadi penyakit ini? Paling sehari dua hari. Selanjutnya dia tetap, dan persentasenya pun enggak drastis turun seperti ketika orang itu kena kanker. Ya. Kalau pilek, ketika dia pas kena pilek itu pun 1 hari 2 hari hanya dari 100 ya turun paling jadi ya 95%. Begitu 3 hari kemudian kembali 100% lagi. Jadi kalau obat pilek kok diukur dengan metode analisis CUA, satu hal yang kurang pas
gitu. Kurang pas. Cuman boros-boros itu. Karena sewa itu suatu metode penelitian untuk ekonomi yang dia itu paling susah untuk dilakukan. Ya, dari sini jelas ya. Jadi CUA itu ketika paling pas bisa diukur adalah ketika outcome yang penting diukur menjadi satu penyakit dari sebuah penyakit. Contoh yang lainnya misalnya rheumatoid arthritis ya. Contohnya ini adalah penyakit rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ketika orang itu tidak dilakukan pengobatan, dia berarti mobilitasnya pasti akan sangat-sangat turun. Tidak bisa mobile. Bahkan kalau namanya rheumatoid bukan berarti seperti rematik, nggak biasa, nggak ya. Tapi namanya rheumatoid arthritis, dia itu adanya peradangan dalam sendi karena penyakit autoimun biasanya ini. RA itu karena penyakit autoimun. Dan pengobatnya nyatanya tidak hanya sekedar menggunakan NSAID, enggak. Rheumatoid arthritis pengobatannya dia harus menggunakan sejenis seperti menggunakan kayak menggunakan antivirus, menggunakan obat autoimun, menggunakan namanya interferon, sejenis interferon itu. Nah, ketika orang sudah kena rheumatoid arthritis, ini sama halnya seperti orang kena kanker, ya. Ketika tidak diobati, dia pasti akan terjadi penurunan kualitas hidup yang sangat signifikan. Tapi memang ketika kena kanker ya, itu kalau skalanya dari 0 sampai 100, 0 itu meninggal, 100 itu berarti kualitas hidup sempurna, 0 itu berarti dead, meninggal. Nah, kalau rheumatoid arthritis tidak terlalu signifikan terhadap kematian, dia mungkin terjadi penurunan kualitas hidup. Tapi dalam kanker dia bisa sampai ke dalam, kalau tidak diobati lama-kelamaan ya pasti meninggal gitu. Nah, kalau dilihat seperti ini ya, kalau rheumatoid arthritis kan nggak mempengaruhi, kemungkinan kan nggak bukan sebagai suatu penyebab meninggal. Iya, bukan sebagai suatu penyebab meninggal. Kalau misalnya kita menggunakan skala 0 sampai 100, ya, menggunakan skala pengukuran. Ya memang, tapi di dalam ketika orang itu menderita suatu rheumatoid arthritis misalnya, itu erat kaitannya dengan kualitas hidupnya, ya. Biarpun outcome-nya ini bukan merupakan suatu kematian, sebagai kematian itu tidak signifikan atau penurunan kematian tidak signifikan, tetapi dia sangat berpengaruh terhadap kualitas hidupnya, karena kalau tidak diobati sepanjang hidupnya dia akan menderita. Demikian juga di dalam hal pengukuran dengan yang lainnya, utility yang lainnya, bagaimana fungsi sosialnya, fungsi fisiknya, terus fungsi psikologinya. Di dalam hal pengobatan kanker tidak serta-merta bahwa keberhasilan di dalam hal pengobatan dengan obat kanker itu kan mulus ya. Itu dikasih obat langsung sembuh, kankernya berhenti, enggak. Misalnya. Tapi di dalam hal proses pengobatan kanker di sini ada pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup. Ada pengaruh dari obat, efek samping dari suatu obat pengobatan juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup selama pengobatan.
ini juga diukur nantinya untuk bagaimana selama proses pengobatan ini pengaruhnya obat terhadap kualitas hidupnya. Jadi ada dua kriteria ketika CUA itu akan digunakan. Yang pertama adalah kualitas hidup adalah outcome yang penting diukur bagi suatu penyakit. Yang kedua, ketika kedua intervensi yang dibandingkan memiliki pengukuran outcome yang luas. Pengukuran outcome yang luas yang bisa dari berbagai jenis. Outcome yang luas dan bisa dari berbagai jenis. Contoh yang kemarin adalah bagaimana ketika kita melakukan intervensi terhadap imunitas, yaitu melalui vaksinasi, ya, itu tidak hanya yang diukur adalah kadar IgM, IgG-nya, ya, tetapi bagaimana vaksinasi ini nantinya kedepannya adalah berpengaruh terhadap generasi penerus kita, terhadap anak-anak kita, untuk mereka bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang karena kalau misalnya tidak dilakukan imunisasi, kemungkinan kita tidak bisa menahan atau tidak munculnya wabah akan muncul. Suatu contoh misalnya wabah hepatitis. Padahal namanya penyakit hepatitis, ketika HR-nya kena, ya sudah, tinggal menunggu waktu, tinggal menghitung waktu. Ya kan? Tapi dengan dilakukan proses vaksinasi hepatitis, berarti kualitas hidup, harapan hidup bisa ditingkatkan. Dengan harapan hidup bisa ditingkatkan, ya, kemungkinan penyakit karena hepatitis bisa ditekan, sehingga efeknya terhadap psikologi pasien dengan fungsi-fungsi yang lain, fungsi sosial, bisa dilakukan proses ya, yang tadinya orang itu harus menderita misalnya hepatitis, sakitnya bukan main, fungsi sosialnya juga menjadi dijauhkan karena mereka mengandung orang yang kena hepatitis, berarti dia dicap memiliki virus hepatitis yang bisa menularkan kepada orang lain. Tapi dengan dilakukan proses vaksinasi, efeknya luas, outcome-nya luas yang bisa diukur. Nah, ini bisa digunakan. Dua alasan ini kapan CUA digunakan inilah yang menjadi sebuah kriteria ketika CUA itu diterapkan. Makanya nantinya misalnya adik-adik semuanya mengambil skripsi, jenis penyakit ini menjadi suatu hal yang sangat yang harus dipertimbangkan untuk mengambil metode yang dipakai. Apakah CUA, apa CEA? Baik. Yang dimaksud dengan utilitas dalam CUA itu adalah digambarkan sebagai jumlah penambahan usia dalam tahun, ya. Digambarkan sebagai jumlah penambahan usia dalam tahun, disetahunkan. YOL, ya. Quality adjusted life years-nya, LI-nya. Terus disesuaikan dengan kehilangan kualitas hidup atau dalam disabilitas. Disesuaikan dengan kualitas hidup atau dalam disabilitas. Berapa sih dengan pengobatan kanker itu kira-kira penambahan usianya itu berapa, tapi kualitas hidupnya berapa? Tanpa diobati misalnya orang itu bisa 70 tahun. Tapi dia menderita kanker sehingga diobati bisa menambah tahunnya menjadi 75 tahun. Umurnya jauh lebih panjang 70 tahun. Berarti di sini dengan pengobatan itu ada penambahan 5 tahun. Terus disesuaikan dengan kehilangan kualitas hidup atau dalam disabilitas.
oh kualitas hidupnya berapa sih, kan nggak mungkin 100%. Berarti kalau misalnya kita hidup normal, dihitung sebagai 100% full. Tapi dengan adanya penyakit, dia mengidap penyakit, kualitas hidupnya turun menjadi berapa? 70% kah? Atau 90% kah? Atau berapa persen kah? Kalau dilakukan pengobatan, tanpa pengobatan kualitas hidupnya menjadi berarti kan hanya 70% sampai 70 tahun, kualitas hidupnya 17%, tapi dengan adanya pengobatan, ya, dengan adanya pengobatan, kualitas hidupnya juga meningkat, misalnya 85%. Nah, itu. Maksudnya itu. Jadi dengan utilitas ini, utilitas dalam hal CWA ini adalah digambarkan sebagai jumlah penambahan usia dalam tahun disesuaikan dengan kualitas hidupnya dalam disabilitas, dalam ketika dia dalam menderita penyakit. Selama menderita penyakit, jika proses pengobatan, yang tadinya kalau tidak diobati 70% kualitasnya, diobati kualitas hidupnya 78 jadi 85%, misal jumlah waktu hidupnya dari bisa menambah selama 5 tahun. Jadi utilitas itu menggambarkan kualitas hidup seseorang dalam kondisi mengidap penyakit atau outcome dari suatu pengobatan. Itu juga bisa sama ya. Jadi utilitas itu menggambarkan kualitas hidup seseorang dalam kondisi mengidap penyakit atau outcome dari suatu pengobatan. Jadi kalau yang tadinya tidak diobati kualitas hidupnya 75%, begitu diobati ya meningkat jadi 85%. Ya. Dari skala tadi, dari skala 100%, dari skala 100 pasien itu berapa sih kualitas hidupnya? Ada peningkatan outcome-nya, ada peningkatan atau tidak? Di dalam hal kuantifikasinya, utilitas dalam CW itu merupakan kombinasi kuantitas dan kualitas hidup. Jadi kualitas hidupnya dalam bentuk ini, dalam bentuk persentase gini, terus dihitung, digambarkan dalam kuantifikasi berapa sih perolehan waktu, ya, berapa sih perolehan waktu untuk perpanjangan hidupnya dia, atau berapa sih kalau misalnya 100% dalam bentuk 100% kualitas hidupnya dia itu 100%, itu sebenarnya realis itu berapa sih? Jadi maksudnya kalau 5 tahun ini kualitas hidupnya 85%. Kalau misalnya kualitas hidupnya 100%, sebenarnya dia itu penambahan umurnya berapa tahun? Jadi dalam hal utilitas dalam CWA itu merupakan kombinasi kuantitas dan kualitas hidup yang digambarkan dalam QALY, Quality Adjusted Life Years, yang hidup yang disetahunkan dalam tahap tersebut. Kualitas hidup yang dalam diukur dalam bentuk 1 tahun. Outcome ini diukur dalam satuan utilitas karena unit natural penyakit tidak dapat menggambarkan outcome berupa mortalitas dan morbilitas sekaligus. Tidak bisa menggambarkan sekaligus. Beda kalau misalnya hipertensi, bisa dia hipertensi dengan penurunan
tekanan darah mmHg, berarti dia bisa menurunkan kemungkinan terjadinya penyakit yang lebih kompleks lagi atau terjadinya stroke. Itu jelas. Tapi kalau CUA ini adalah digunakan untuk mengukur outcome yang di situ tidak outputnya itu tidak bisa menggambarkan mortalitas atau morbiditas langsung. Contohnya tadi, ketika obat kanker ini yang diukur apa kira-kira? Tidak ada. Satuan normalnya nggak ada. Apakah penurunan jumlah sel yang sel kankernya kan enggak, tapi targetnya itu kan langsung ke mortalitasnya, langsung tidak ada lagi jumlah sel kanker yang masih tumbuh. Atau yang lainnya, penyakit yang lain, rheumatoid arthritis misal. Rheumatoid arthritis yang diukur kan apa? Enggak ada kan? Bukankah ada asam urat? Bukan. Tapi yang diukur adalah kualitas hidup dari pasien itu. Dengan dilakukan proses pengobatan rheumatoid arthritis, mobilitasnya dia menjadi lebih baik lagi. Lebih bisa bergerak, fasilitas sosialnya bisa meningkat, ya kan? Ini jadi CA, kenapa di situ? CUA causality analysis dipakai ketika outcome diukur dengan validitas atau ketika outcome dalam bentuk seperti CA ya, dalam bentuk satuan alaminya tidak dapat menggambarkan outcome berupa mortalitas dan mobilitas sekaligus. Jadi Cialis ini dipakai ya jika dua pengobatan sama-sama memperpanjang usia selama 10 tahun. Namun obat A memperpanjang usia dalam kondisi sehat sempurna misalnya. Obat B dalam kondisi disabilitas. Maka outcome dari dua pengobatan tidak dianggap setara. Hitunglah Cialisnya, baru dihitung Cialisnya. Atau cara mudahnya, kalau dengan tanpa pengobatan itu sebenarnya berapa usia yang ditambah ya orang itu, berapa usia bertahan hidup dengan disabilitas, tapi terus dengan dilakukan proses pengobatan, berapa penambahan usia hidupnya dan berapa kualitas hidup yang diperoleh. Kali umur harapan hidup, berapa umur harapan hidup yang diperoleh, berapa umur harapan hidup yang ditambahkan, disesuaikan dengan utilitasnya, disesuaikan dengan kualitas hidupnya. Jadi kalau misalnya harapan hidupnya 5 tahun, ya 5 tahun, tapi kualitas hidupnya itu 75%, maka orang itu bukan berarti harapan hidupnya 5 tahun, tidak dibaca seperti itu. Tapi 5 tahun dikalikan 0,5 tahun dikalikan 0,75. Jadi sebenarnya Cialisnya itu berapa nilainya? Jadi 5 tahun
tahun, 5 dikalikan 0,75. Kira-kira berapa? Nanti kan cuma 3, sekian gitu kan, 3, sekian tahun umur. Sebenarnya umurnya dia untuk bisa hidup normal, sepatah dengan obat normal itu, dia orang itu hanya cuma sekitar 3, sekian tahun. Itu Kialis. Kualitas hidup yang disetahunkan dengan kondisi normal. Jadi Kialis itu menggabungkan dan mengukur utilitas dari menurunnya mobilitas dan mortalitas sekaligus. Di mana mortalitas dinyatakan dalam penambahan umur dalam setahun, morbiditas digambarkan dengan relative quality of life. Health relative quality of life. Berarti kualitas relatif, kualitas hidupnya, Bapak. Kualitas hidupnya. Mortalitas dinyatakan dalam penambahan umur, ya. Morbiditas digambarkan dengan kualitas hidup. Itu deh. Di mana ketika kita melihat HRGOL itu skalanya 0 sampai 0 itu adalah kematian, 1 itu hidup sempurna. Dalam presentasi titik 0 itu meninggal, 100% itu hidup sempurna tanpa penyakit. Besaran utilitas ini berdasarkan persepsi individu dan pengukuran menggunakan skala peringkat atau rating scale. Ini yang juga menjadi faktor penyulit ketika kita melakukan proses pengukuran dengan menggunakan CUA, ya, karena kualitas hidup ini sangat personal, ya, dan sangat dipengaruhi dengan penyakitnya, Satu contoh misalnya orang karena rematik yang biasa, ya, ketika diobati dia antara angka 0 sampai 100 ini kira-kira skala peningkatannya berapa? Ini individual banget. Tapi kalau misalnya orang ini dihadapkan dengan suatu penyakit yang di situ pilihannya hidup atau mati. Kalau misalnya tidak diangkat, kankernya tidak diangkat, kemungkinan akan meninggal atau hidupnya dia tinggal 2 tahun lagi dengan rasa sakit. Tapi kalau dia diangkat akan meningkat menjadi 5 tahun lagi, tapi harapan ketika dioperasi itu ada juga resiko yang lain. Nah, persepsi ini juga tergantung banget dari persepsi pribadi seorang, juga tergantung dari jenis penyakit yang dihadapi. Makanya di dalam menggunakan skala peringkat ini juga sangat terpengaruh dan tergantung dari jenis dari skala rating skala yang dipakai ketika kita melakukan proses penghitungan ini. Ketika melakukan proses perhitungan Kialis, contohnya misalnya, ini contoh, dengan tanpa pengobatan itu, dengan menggunakan pengobatan akan meningkatkan kualitas hidup selama 10 tahun, menambah hidupnya itu menjadi 10 tahun dengan kualitas hidup 0,7, ya.
dengan tanpa pengobatan hidupnya diperkirakan hanya 5 tahun dengan kualitas hidup 0,5. Jadi kialisnya untuk dengan pengobatan itu berarti kan berapa? Dengan kialisnya itu tadi kialis itu quality adjusted life years, berarti sebenarnya kalau dengan pengobatan dia bisa memperpanjang, menghitungnya adalah bukan 10 tahun, memperpanjang 10 tahun ya, tapi dibandingkan atau dikalikan dengan kualitas hidupnya. Gitu. Dengan pengobatan dia bisa menambah hidupnya menjadi 7 tahun. 7 tahun itu berarti estimasi pertahanan hidupnya dia 10 tahun dikalikan kualitas hidupnya. Itu kialis. Berarti 7 tahun, tapi kalau tanpa pengobatan misalnya, itu kialisnya 5 kali 0,5, berarti cuman kialisnya 2,5 tahun. Jadi kialis dari pengobatan obat X itu bisa meningkatkan dari 0 menjadi 4,5 kialis ya, gitu maksudnya gitu. Kalau misalnya kita terjemahkan di dalam hal pengobatan, itu misalnya dengan pengobatan treatment obat X itu senilai 18.000 untuk pengobatan obat tertentu dengan penyakit X misalnya. Dan penyakit X itu membutuhkan biaya 18.000, berarti setiap 4.000 rupiah itu bisa meningkatkan quality of life dari orang itu per tahun. Atau dalam pengobatan dengan obat X itu nilai kialisnya adalah 4.000 per kialis. Untuk 18.000 bisa meningkatkan kualitas hidup sampai 4,5 kialis. Dibandingkan dengan tanpa pengobatan. Jadi kialis biasanya dihitung sebagai periode 1 tahun. Contohnya kialis itu sebagai 1 tahun dari kualitas hidup yang pasien rasakan ketika menderita suatu penyakit ataupun merasakan perbaikan kondisi akibat suatu pengobatan. Kialis biasanya dihitung sebagai periode 1 tahun dari kualitas hidup ya, periode 1 tahun. Kuantifikasinya kan 1 tahun dari kualitas hidup yang pasien rasakan ketika menderita suatu penyakit ataupun merasakan perbaikan kondisi akibat suatu pengobatan. Menggambarkan seperti itu. Contohnya, jika seseorang dengan kanker prostat dinyatakan memiliki kualitas hidup 75%. Sebelum dilakukan pengobatan, kualitas hidupnya turun menjadi 75%. Maka 1 tahun hidup dengan kanker prostat setara dengan 0,75 kialis atau 0,75 hidup dengan kesehatan sempurna. Kalau kesehatan sempurna 1%, tapi dengan kanker berarti 0,75 hidup, 0,75 dari kesehatan sempurna atau 0,75 kialis. Jika setelah pengobatan kualitas hidupnya pasien meningkat menjadi 90%, maka 1 tahun setelah pengobatan setara dengan 0,9 kesehatan sempurna dan manfaat pengobatan senilai 0,515 tahun. Ya, berarti kan dari mana? Berarti 0,9 dikurangi 0,75. Karena kualitas hidupnya
itu kan kalau tanpa pengobatan 75%, dengan pengobatan meningkat menjadi 0,9%. Berarti dengan adanya pengobatan bisa meningkatkan kualitas hidup 0,15 tahun hidup dibandingkan dengan tahun hidup sempurna. Contoh lainnya, jika seorang pasien menilai bahwa keadaannya setelah periode terapi yang diperoleh setara dengan 0,8 keadaan sehat sempurna dan pertambahan usianya 10 tahun, maka kialisnya bukan 10 tahun tadi ya. Kialisnya bukan 10 tahun, tetapi melainkan 0,8 atau 80% dikalikan 10 tahun. 10 tahun itu penambahan hidupnya, berarti 0,8 kali 10, 8 tahun. Jadi sebenarnya kialisnya berapa? 8 tahun. Di dalam hal pengukuran kualitas hidup, adik-adik, kualitas hidup itu diskalakan. Kalau dalam seperti termo itu diskalakan antara 0 dan 1 sampai 1. 1 itu sebagai digambarkan bahwa kita hidup tanpa penyakit, kita hidup sempurna, tanpa gangguan, dan 0 itu dianggap suatu hal yang paling kualitas hidup yang paling rendah. 0 itu kualitas hidup yang paling rendah, atau bahkan yang sudah tidak punya kehidupan lagi, aliasnya mati. Di dalam hal penghitungan metode Quialis ini ada 2 metode yang dipakai, yaitu function based instrument atau instrumen berdasarkan fungsi. Yang kedua, instrumen preference based instrument atau instrumen berdasarkan referensi. Contohnya rating score atau RS, standar gamble, dan ada time trade-off atau time trade-off. Seperti apa sih instrumen ini yang bisa dipakai? Kita lihat. Rating scale ini seperti sebuah skala pengukuran. Paling mudahnya seperti termometer, di mana angka 100 pada puncak itu menggambarkan kesehatan sempurna, dan angka 0 ini menggambarkan kematian karena sudah nggak hidup.
dengan skala rating itu dengan rating scale antara seperti termometer yang kalau 100 berarti kualitas hidupnya sempurna, tapi kalau 0 berarti orangnya itu meninggal, ya. Individu disebutkan beberapa kondisi penyakit, ya. Kemudian mereka ditanyai, ya, dengan kalau misalnya individu ini menderita sebuah penyakit, terus ditanya kira-kira kalau misalnya dengan penyakit tersebut dari skala yang ini, dari skala rating skala ini, dibandingkan dengan kualitas hidup sempurna, nilainya berapa? Jika mereka menyebutkan suatu kondisi penyakit dengan nilai 70, misal 70 pada skala, maka nilai kualitas hidup pada penyakit tertentu menurut individu tersebut itu 0, dinyatakan berarti 0,7, ya. Kelebihan dari metode ini apa? Jadi kelebihan dari metode ini adalah metode pengukuran mudah, ya, sehingga investigator atau pewawancara yang belum berpengalaman pun dapat menilai kualitas hidup pasien. Kekurangannya apa? Metode ini tidak menawarkan pasien untuk menukar kesehatannya. Tidak ada pertanyaan Anda lebih memilih kondisi X